Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di sebuah pondok pesantren. Eh, saya dari Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia semester 7. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu memang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, gitu ya. Ini salah satu tugas dari dosen mata kuliah teknik wawancara dan debat. Hari ini saya mendatangi beliau untuk mewawancarai mengenai tentang bagaimana perjalanan beliau. Baik pemirsa, langsung saja saya akan bertanya-tanya. Ini Abi, kita perkenalkan, Abi Sarihin ya. Sarihin, beliau sukses dalam pengusaha rokok. Kemudian beliau ini sukses membangun pondok pesantren. Pertama, bagaimana perjalanan Abi ketika menjalani karir ini yang tadinya menjadi seorang pengusaha rongsokan dan sukses menjadi membuat pondok pesantren, bisa diceritakan? Baik, awal sekali itu kali ini jadi berangkat dari keterpurukan ekonomi juga tahun 98, dan latar belakang juga Abi adalah seorang yatim, semua bersaudara. Abi sampai harus mulung gitu, mulung, dan setiap pada subuh kita harus mulung manggul-manggul karung. Dari mulung itu Abi punya modal, dari modal itu beli gerobak. Dari gerobak itu akhirnya Abi keliling kampung mencari orang-orang yang mau jual kado, walaupun awal pertamanya kita mulung. Dari mulung itu cuma Abi tetap mengajar mengaji, serta anehnya di saat Abi itu punya usaha rongsok, di gubuk-gubuk Abi itu banyak orang yang menitipkan anaknya untuk mengaji. Sama bahkan di saung rongsok mereka tidur di atas kardus. Karena Abi bangun TPA sambil mulung itu, bangun pondok dari bangun rongsok itu berangkat dari 3 pemikiran kali ini. Satu, rendahnya pemahaman agama di kampung. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya tingkat ekonomi di masyarakat di sekitar Abi itu awalnya. Jadi berangkat dari situ, akhirnya gimana nih supaya usaha rongsok ini menjadi pilot project itu menurut Abi ya, agar bisa membangun sisi nilai-nilai keagamaan, dan sisi lain juga kita meningkatkan para pendidikannya, kita sekolahkan anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak terlantar, serta kita tingkatkan keimanan dan pemahaman terhadap agama. Berangkat dari situ akhirnya. Baik. Abi kan ini sukses ya membangun pondok pesantren. Apa nama pondok pesantren yang Abi bangun? Iya. Kalau pondok pesantrennya itu Pondok Pesantren Maulana Hasanuddin Parigi Baru kali ini, ya itu sebagai rasa takjub Abi kepada pewakaf lahan. Karena awal berdiri lembaga kita itu hanya TPA atau rumah tahfidz yang di Obong. Iya, jadi gubuk-gubuk kecil. Qadarullah akhirnya dikasih lahan sama Pak Lurah. Nah, sebagai rasa hormat saya namakan putra beliau yaitu Maulana Hasanuddin. Oh, Maulana Hasanuddin. Kemudian saat ini ada berapa santri yang mungkin? Alhamdulillah yang mungkin itu 65 santri, itu pun sudah hampir beberapa angkatan Kak. Jadi sudah ada beberapa masalah, mereka sudah banyak hal ini. Itu yang mungkin kita batasi 65 dibagi dalam santri Irwan dan santri Akhwat. Tetapi ada juga yang ngalong Kak. Yang ngalong itu mereka pada asar masuk, pada isya pulang. Setelah sholat isya dan makan mereka pulang, itu jumlahnya 316. Abi bagi dalam 3 shift. Baik. Jadi pemirsa, Abi ini sekarang sudah mempunyai santri yang luar biasa ya, sudah lebih dari 50 ya, lebih dari 50 orang. Dan pondok pesantrennya tadi Maulana Hasanuddin. Iya, betul. Hasanuddin yang diambil dari pewakaf pondok pesantren. Betul.
Kalau boleh tahu Abi, Siap. berdirinya pondok pesantren ini dari awal berdirinya gitu itu berapa tahun? Maksudnya dari tanggal berapa? Ya. Itu dari tahun 98 Kak. 98. 98, bulannya bulan 5. Nah, bulan 5 tanggalnya 25 Mei 1998. Iya, itu resmi berdirinya. Jadi perjalanan yang luar biasa ya Abi, sampai hari ini Abi sukses. Dan kabarnya yang saya terima itu bahwa selain di sini Abi punya cabang. Di mana ini cabang? Betul, qadarullah Kak Lili. Alhamdulillah kita ada jamaah yang memberikan wakaf lahan untuk membangun cabang pondok pesantren kedua, yaitu di daerah Tenjo Bogor. Tenjo Bogor. Iya, betul. Itu Sudah berdiri sekarang. sudah berdiri musola dan asrama putra. Asrama Putra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Abi ini selain dari pondok pesantren yang ada di sini, Maulana Hasanuddin di Yayasan ya, Betul. Yayasan ini, dan ternyata menariknya ini punya cabang, itu ada di Tenjo ya, Betul. di Bogor Tenjo yang sekarang sedang merintis, Betul. merintis dari awal yang luar biasa. Dan pastinya kan perjalanan yang begitu panjang ya. Betul. Perjalanan yang begitu panjang, Abi bisa merintis ya, tentu saja mungkin tidak sendirian. Betul. Ada berapa pengurus atau saja yang Ya, pengajar-pengajar di sini ada 25 Kak, 25 mereka relawan-relawan juga termasuk putra putri dan keluarga Abi sendiri, dan mereka ada yang sekarang ini juga sudah banyak alumni yang telah menjadi mudir dan mudirah muslim dan muslimah. Apa sih visi misi dari pondok pesantren ini? Visi misinya itu Ya, visi saya itu Kak ingin menjadikan ya generasi-generasi kita yang bertakwa, yang berdaya dan berkarya. Bertakwa itu hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya, berdaya mereka mempunyai kemampuan life skill education yang dapat diamalkan ketika mereka keluar dari pondok sini. Nah, berkarya itu life skill education dan kemampuan yang mereka pelajari di pondok dapat diamalkan di masyarakat sehingga mereka menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Begitu. baik. Nah sekarang kan Abi sudah sukses membangun pondok pesantren di sini, kemudian juga buka cabang di Tenjo di Bogor ya. Untuk usaha rokoknya itu apa memang ditinggalkan? Oh masih justru Abi ini usaha rongsok ini menjadi usaha berkah penopang dakwah. Jadi rongsokan ini menjadi salah satu penopang dakwah. Betul. Jadi Abi membiayai anak-anak semua pondok untuk membiayai operasional pondok dan segala kehidupan Abi semuanya itu dari usaha rongsok. Sekarang ini dijalani oleh santri-santri senior. Jadi alhamdulillah. Kedua, kita juga bina-binaan warga sekitar maupun kita membuka ini terus bergerak supaya ekonomi itu meningkatkan taraf ekonominya mereka semuanya melalui rongsok. Abi yang menampung daripada rongsok-rongsok warga binaan dari komunitas pemulung, penyapu jalan dan ibu-ibu janda lansia binaan itu adalah pelaku usaha rongsok yang mereka setor sampahnya ke kita lalu kita bayar, akhirnya mereka mempunyai income yang pasti. Dalam perjalanan dari Abi sebagai pengusaha rongsokan yang tadi suka di jalanan, Betul. para di jalanan sampai akhirnya bisa mendirikan pesantren ini, tentu saja ada perjalanan mungkin suka dukanya. Pernah nggak sih Abi merasa misalnya ada sedihnya, mungkin ada hinaan atau gimana dari orang-orang itu ada? Abi ini memang kalau banyak orang melihat hasil, mereka tidak melihat proses. Padahal untuk meraih dari seorang pemulung, dia rongsok sampai bikinnya pondok itu Kak, penuh jalannya berliku, ada medan yang terjal yang Abi harus daki, ada cucuran air mata, ada keringat yang menetes, bahkan Abi sempat terbuang dari keluarga besar. Keluarga besar. Karena bagi orang Betawi, mulung itu kalau kita mengusung rongsok itu suatu aib. Ya bahkan Abi itu pernah sangat malu kalau 3 hari 4 hari kalau bismillah suka nggak hilang baunya walaupun kita udah cuci pakai apa. Ya, tapi luar biasa ya. Pemirsa, jadi Abi ini bahkan sempat terbuang dari keluarganya akibat mereka merasa malu karena Abi ini menjadi seorang
Tapi bagaimana sih Abi bisa menyikapi semua, misalkan dari tetangga, dari orang-orang sekitar, bahkan dari keluarga, tetap bersikeras untuk saya tetap bisa gitu, tetap terus harus melanjutkan bagaimanapun kata orang gitu kan. Apa yang menjadi motivasi Abi tetap untuk berjuang? Bagi Abi, karena Abi itu tetap tabah dengan segala hinaan dan cibiran dari masyarakat, dari keluarga sendiri, dari keluarga besar almarhum orang tua. Karena Abi merasa Allah itu tidak melihat siapa kita, tetapi melihat kontribusi kita. Abi tidak gembar-gembor dengan apa yang menjadi mimpi Abi, tapi Abi tunjukkan karyanya aja, jadi hasilnya aja. Karena sebaik-baiknya manusia dan yang bermanfaat untuk orang lain, motivasi saya aja adalah Fa'lunas tanpa ululinas, tidak melihat profesi orang, apa orang, tetapi karyanya saya melihat. Dengan sebegitu jadi saya enjoy aja, enjoy aja walaupun awal-awal jadi di sebelah mata orang menghina mencibir, tapi saya jadikan pelecut Kak, untuk lebih memotivasi lagi agar lebih kita bisa menghasilkan sesuatu yang menurut saya itu bermanfaat untuk orang banyak itu aja. Luar biasa pemirsa, jadi Abi ini hinaan, cibiran dari orang-orang sekitar, dari bahkan dari keluarga, itu dijadikan motivasi tetap semangat untuk berjuang. Bahkan tadi sudah kita dengarkan sama-sama bahwa ternyata walaupun Abi sudah mendirikan pondok pesantren ini sudah sukses lah menurut saya ya, melihat dari santri-santrinya bangunannya sudah berdiri kokoh, dan tapi Abi tetap tidak meninggalkan ya usahanya yang memang menjadi penopang. Bahkan tadi yang disampaikan ini menjadi penopang dakwah Abi. Betul. Dan yang lihat sekarang kan Abi itu luar biasa aktif menyalurkan kepada seluruh yang memang berhak untuk menerima. Betul. Yang berhak untuk menerima. Jadi selama ini sudah banyak yang dilihat juga, luar biasa. Amin. Jadi Abi itu memang alhamdulillah Kak, berangkat dari masa lalu. Abi pernah, ya bahkan Abi pernah benar-benar from nothing to something lah. Abi pernah terpuruk sampai itu pernah sampai nggak makan 3 hari. Jadi Abi punya motivasi kalau Abi panjang umur, Abi sehat, Abi ingin berbagi. Alhamdulillah, karena kita tiap hari Jumat pun itu bisa bisa memberikan sembako kepada warga sekitar dan masjid dan musola sekitar. Untuk itu tiap Jumat, setiap Jumat rutin sudah kita lakukan 5 tahun lalu. Kita juga sering menyalurkan bantuan kepada warga yang untuk berobat, warga yang kematian tidak punya biaya, serta pesantren ini gratis Kak, gratis. Bahkan sampai SMA, kalau yang mereka agak cerdas, agak lebih brilian, kita sudah kuliahkan. Insya Allah sudah banyak yang kita kuliahkan. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya perjalanan yang begitu luar biasa, bahkan seperti tadi saya dengar bahwa pernah tidak makan gitu ya. Itu kenapa? Apa memang karena tidak punya atau memang karena memang gak mau? Itu waktu itu saya sampai nol Kak itu. Waktu itu waktu 98 itu terjadi krisis ekonomi, hidup Abi sampai ke titik nadir, sampai bagi melekat di badan, sampai Abi nekat mulung karena beras dari 2.500 ke dari beberapa ribu aja menjadi 6.000, sampai singkong aja harga 6.000. Sedangkan Abi itu kan tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak punya. Akhirnya Abi buang rasa gengsi, buang ego. Abi bawa karung setiap pada sholat itu. Biasa itu dapat 2 karung kalau dulu, dari musola sampai makam Abi. Itu dapat itu 2 karung. Awal-awal tuh begitu terus. Abi kumpulkan uang hasil penjualannya untuk beli gerobak. Ingat sekali itu Abi 65.000 dari gerobak itu. 7 tahun narik gerobak itu 7 tahun. 7 tahun narik gerobak. Jadi kalau misalnya di alokasikan waktu ya, siap. Dari pertama Abi menjadi pengusaha rongsokan, menjadi memulung rongsokan barang-barang di luar gitu kan, sampai hari ini itu udah berapa tahun nanti jalan? Kalau dari tahun 98 hingga saat ini kan itu pokoknya dari pas Abi mulai itu dari tahun 98 sampai hari ini. Dan insya Allah usaha rongsok itu juga akan menjadi saya kembangkan, buka cabang agar jadi sampah-sampah yang selama ini dianggap sampah itu bagi Abi itu pembawa berkah. Ya bisa. Untuk sekarang ini udah ada cabang yang memang udah
bentuk kayak Baru bank sampah Kak. bank sampah. Bank sampah kita bentuk per RT, per RW minimal gitu, nanti mereka kumpulkan di bank sampah tersebut, lalu santri dewasa mengambilnya, menimbang, melakukan penimbangan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Tadi sudah juga saya dengarkan bahwa apa namanya perjalanan di ketika menjadi seorang yang memang sukses untuk membangun pondok pesantren. Amin. Ini memang ada cita-cita dari awal, dari misalnya dari kecil ingin membangun pondok pesantren, atau memang berjalan begitu aja? Ini Kak amanah dari almarhum orang tua. Ya, jadi almarhum orang tua Abi itu mengharapkan Abi jadi guru. Ya, tapi qadarullah begitu Abi baru kelas 6 SD, ayahanda wafat. Ketika ayahanda wafat, ayahanda Abi itu berwasiat agar Abi masuk waktu itu PGA. Jadi kalau kita lulus PGA, kita otomatis menjadi guru di madrasah. Qadarullah saya satu-satunya yang di sekolah di Gembleng khusus. Tetapi walaupun kita sempat terseok-seok, ya alhamdulillah doa dari ayah bunda ini Abi sampai jadi guru. Sekarang sudah jadi sarjana ya? Alhamdulillah Abi sudah mengambil di sarjana tarbiyah. Tarbiyah. Baik pemirsa, sangat menarik luar biasa. Walaupun beliau di samping lain mencari pengusaha hanya dari sampah, dari rongsokan, ternyata sambil mengembang aman pendidikan ya, sampai akhirnya menjadi seorang sarjana luar biasa. Dan dia beliau ini menjadi seorang sarjana ini kan termotivasi dari orang tua, keinginan dari orang tua. Pada akhirnya membangun pondok pesantren yang sudah luar biasa. Ini pondok pesantrennya adalah Maulana Hasanuddin, yang diambil dari nama pewakaf dari pondok pesantren. Ini sudah didengarkan pemaparan atau yang disampaikan sama Abi, perjalanan hidup Abi, kemudian ini terwujudnya pondok pesantren ini. Nah, pemirsa tentu saja mungkin pemirsa penasaran ya, pengen lihat di mana tempatnya apa saja. Jadi mohon izin nanti boleh kita melihat suasananya. Apa tuh Kak? Silakan. Tempatnya nanti boleh ditunjukkan Abi ya. Siap, mari Kak. Oke. Sama Putri. Siap. Kita akan lihat pemirsa, kita lanjut ke atas ya untuk melihat suasana atau lingkungan di pondok pesantren Maulana Hasanuddin. Siap. Alhamdulillah asrama putri kita. Boleh Kak? Ya, ini asrama putri kita. Ada berapa santrinya putrinya ya? Yang awal ini ada 2 SD, SMP dan SMA. Ya, ini suasana asrama putrinya. Mereka nih luar biasa ya, rapi ini. Dan boleh kita coba lihat yang sana. Nah, ini asrama putranya. Ya, asrama putranya. Ya, alhamdulillah ini asrama putra. Sebentar ini ruang guru yang ya. Nah, sedangkan divisi rongsoknya di sana Kak. Oh iya, di sana. Ya. Ini juga aula ini juga jadi digunakan dalam rangka khatmil Quran serta untuk kajian-kajian kalau melibatkan masyarakat. Ini pondoknya ada 2 tingkat pemirsa ya. 2 tingkat. Ini tingkat kedua ya untuk asrama putri, dan bisa kita lihat itu asrama yang putranya. Nah, itu yang bawahnya tuh Abi itu. Iya, untuk untuk ini ruang pengajaran. Ruang pengajaran. Iya, mereka belajar bahasa Arab, ya akidah akhlak, bahasa Inggris dan bahasa Arab, ilmu-ilmu kepondokan di situ. Oh. Oke pemirsa, sudah saya mungkin selesai untuk mewawancara dan sudah kita lihat-lihat bagaimana keadaan di pondok pesantren ini Maulana Hasanuddin ini. Tadi kata Abi untuk akhwatnya itu berjumlah 25 anak. Kemudian yang putranya ada 32. Ya pemirsa, ini pondok pesantren Maulana Hasanuddin ini letaknya itu di Perigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Jadi luar biasa. Terima kasih Abi sudah mengizinkan saya untuk hadir ke sini, bisa mewawancarai Abi, bisa bertanya-tanya, dan tentu saja Abi sangat termotivasi dengan apa yang disampaikan perjalanan Abi, bahkan sampai hari ini ya. Hari ini Abi sukses. Saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan ini pondok pesantren bisa berkembang lebih baik, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Berdaya, bertakwa, apa tadi kan? Berkarya. Berkarya, Amin. bertakwa, berkarya,
bertakwa, berdaya, dan berkarya. Ini apa namanya slogannya, Bu, ya? Betul ya, tagline. Bertakwa, berdaya, berkarya. berkarya. Ini luar biasa dan karyanya sudah berhasil. Insya Dari pengusaha rongsok kemudian membangun sebuah pondok. Nah, itu luar Amin. biasa. Betul. Dari pengusaha rongsok menjadi membangun sebuah pondok, mempunyai banyak santri dan sangat luar biasa. Sekali lagi itu saja mungkin wawancara saya hari ini, pemirsa. Mungkin nanti bisa kita lanjut di kemudian hari di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dari apa yang berjalan seperti dari seorang pengusaha rongsok dan kemudian sekarang pondok pesantren, dan beliau juga membuka cabang di Tenjo Bogor, sekarang sedang merintis. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Allah yang kita sini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja pemirsa untuk wawancara saya hari ini sebagai salah satu tugas dari dosen Universitas Pamulang. Saya semester 7 saat ini dari Sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.